Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat muslim dimanapun Anda berada yang masih setia di channel kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini di episode wisata religi kita mau ajak kalian ke kota Bogor, di mana di kota ini banyak tempat-tempat karomat atau makam-makam para wali alim ulama terdahulu, dan tentunya mereka adalah makam atau para pahlawan bangsa Indonesia. Nah, salah satunya adalah sebuah tempat karomat atau makam yang dimana mungkin sebagian orang belum mengetahuinya. Dari sekitar 20 putra-putri Pangeran Diponegoro terdapat nama Kangjeng Gusti Prabu Hairyu atau Pangeran Jonet Diponegoro, atau yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai Mbah Jonet. Mbah Jonet sendiri adalah putra kelima Pangeran Diponegoro dan Raden Ayu Madurutno yang lahir pada 1815 di Yogyakarta. Nah, sahabat yang ingin berziarah ke makam beliau, aksesnya juga cukup mudah dan pastinya tidak memakan waktu lama untuk bisa menempuhnya. Bagi sahabat dari daerah kota Bogor, kurang lebih 30 menit perjalanan, ataupun yang dari luar kota Bogor seperti Depok, Jakarta, Tangerang bisa ditempuh dengan kurang lebih 2 jam. Nah, sekarang kita dengarkan langsung cerita asli perjalanan Mbah Jonet bisa sampai ke Bogor langsung dari cucu ke-6 Mbah Jonet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, izin Allah kita ini bisa bersilaturahmi di rumah Kiai Opa Mustafa ya. Nah, di daerah Ciberem ya. Nah, Ciberem Kebon Kelapa. Kita tanya-tanya tentang makam, yaitu ada di sini situs sejarah makam keramat Pangeran Jonet. Nah, nanti kita tanya nama lengkapnya siapa dan asal dari mana, keturunan dari mana. Ini beliau adalah yang paling tahu tentang makam ini. Mau nanya nih ya, bahasa Indonesia ya. Ya, oke, Nih, tolong diceritakan tentang keberadaan situs makam keramat Mbah Jonet. Jadi Mbah Jonet itu siapa? Nah, mangga silakan. Pangeran Jonet, Mbah Jonet, atau banyak panggilannya, atau Mbah Mbah Sayyidin, terus Mbah Jonet atau Pangeran Jonet. Beliau asal dari Jogja. Ningrat ya, Ningrat. Dari Jogja, cucu Hamengkubuwono III. Dari bapaknya namanya Sultan Abdul Hamid Hairyu Cokro, Pangeran Diponegoro ing Khalifah Tanah Jawa. Beliau atau kita tahu atau namanya Pangeran Diponegoro. Pangeran Jonet putra Pangeran Diponegoro kelima. Ada orang yang mengatakan beliau putra yang pertama dari Pangeran Diponegoro. Yang mana Pangeran Diponegoro mempunyai anak, jumlahnya yang tercatat di Tepas Dalem Keraton 18 orang. Ini nomor 5. Iya, nomor 5. Ada yang mengatakan nomor 1. Beliau kok bisa ada di Cikaret? Nah, itu yang biar kita tahu nih. Jawa. Sebelum ke Cikaret, pertama beliau waktu bapaknya ditangkap sama kompeni Belanda di Semarang, diasingkan ke Jakarta. Diasingkan ke Jakarta, di penjara di sana. Ya, sesudahnya itu beliau mengejar dengan pasukannya dari Semarang. Sampai ke Batavia. Sesudahnya di Batavia, beliau ngumpulin keluarga sultan atau
Raja Mataram atau Sultan Agung yang dulu pernah menyerang VOC. Menyerang VOC, membantu Fathahillah Jakarta. Dia kumpulkan cucu-cucunya yang masih ada marwah atau perasaan kuat ingin berjuang. Dikumpulkan semuanya. Sesudahnya dikumpulkan, beliau mendirikan suatu musola, memugar musola, yang mana musola tersebut yang didirikan oleh Sultan Agung dulunya. Sesudahnya itu mendengar bahwa bapaknya mau dibuang ke Makassar, Ambon. Terus singkat cerita, beliau masuk ke geladak kapal. Pas di tengah-tengah lautan ketahuan sama kompeni Belanda. Sesudahnya itu beliau menceburkan diri karena ditembak sama kompeni Belanda, menceburkan diri di tengah lautan sama pasukannya. Beliau berenang sampai lagi ke Jakarta. Ya, di Tanjung Priok. Langsung di sana kata orang-orang yang di Jakarta, beliau tuh diselamatkan oleh orang-orang Jakarta. Sesudahnya itu orang Jakarta tahu ini salah satu anak Pangeran Diponegoro. Lama kelamaan dia pulang lagi ke Matraman. Oh, jadi Mataram tuh Matraman ya. Oh, sejarahnya. Matraman. Di sana beliau ngumpulin pasukannya. Sesudahnya itu ketahuan sama kompeni Belanda. Langsung ketahuan, beliau mendirikan suatu perkampungan yang disebut Condet. Condet itu Jonet. Iya, Jakarta. Itu patilasan beliau. Pernah beliau tinggal di sana. Kampungnya namanya Condet. Condet tuh kalau bahasa orang Betawi, Japar jadi Jepra, ya Jonet jadi Condet. Kan gitu. Jonet. Sana terus ketahuan lagi sama kompeni Belanda. Dia bergerilya lagi, lari lagi ke daerah Cibinong, ke daerah Depok, Cibinong, terus langsung ke hulu air Cisadane. Ke daerah Rumpin. Di Rumpin beliau pernah tinggal di daerah Gobang. Gobang. Ada petilasan ya, ada petilasannya di Gobang. Nanti kalau kita naik ke atas bukit ada tempat dia tirakatnya batu besar seperti ini. Batu besar. Di Gobang. Sesudahnya itu ketahuan lagi sama kompeni Belanda. Lari lagi ke daerah Gunung Salak, ke arah Gunung Salak. Makanya kalau kita jalan ke Gunung Salak, di sana dari mulai Cikampak ada namanya Wates, jalan Wates. Ada Wates. Itu petilasan beliau, Wates. Sesudahnya di Gunung Salak ketahuan lagi sama kompeni Belanda. Terus dikejar. Dikejar karena orang Belanda, kompeni Belanda janji sumpah keturunan Diponegoro sampai ke akar-akarnya mau dibabat habis, Tumpas. Mau dibabat habis. Sesudahnya itu beliau singgah ke daerah Jabaru. Jabaru itu Jawa Baru. Kudanya ditambatkan di Pasiran Kuda. Pasir Kuda. Nah, di sana banyak keturunan beliau. Keturunan Pangeran Jonet itu banyak. Kok ada? Ada. Salah satunya keturunan yang keempat namanya Raden Mas yang makamnya ada lah di daerah Pasir Kuda. Dekat Alihya. Alihya di sana banyak. Terus bukannya ada di sana aja, sampai dekat Pasar Purbasari. Di sana ada anaknya yang bernama Pangeran Cokromenggolo, Pangeran Haryo.
atau ayah kulon sama ayah wetan. Salah satu cucunya Pangeran Haryo namanya yang diabadikan di daerah Pasar Anyar, namanya Nyi Raja Permas. Nyi Raja Permas cucu Pangeran Jonet. Ini tahu ya sejarah kan. Nyi Raja Permas. Terus sesudahnya beliau di Jabaru membuka lahan perkampungan lagi, babakan letik, babakan gede, kan ya. Nah, terus sesudahnya itu beliau membuka kampung lagi, namanya Dukuh Jawa. Kampung Jawa. Malah di daerah Kampung Jawa ada salah satu pengikut beliau namanya Mbah Jenggot, dekat masjid. Nah, ada makam. Mbah Jenggot. Yang mana Mbah Jenggot itu cucu daripada Pangeran Singulawen. Nah, sesudahnya itu beliau dikejar lagi sama komuni Belanda. Ketahuan. Komuni Belanda lari ke daerah Cisarua. Daerah Cisarua. Jauh. Ya, Cisarua. Terus daerah sebelum ke Cisarua beliau di daerah apa? Iwan teh? Mamduk. Oh, Malebet. Pasir Angin. Di situ ada Kampung Jawa, ya kan, Kampung Jawa. Nah, Kampung Jawa. Di situ juga banyak itu yang keturunan makam keramat tapi Ya. dari Jawa, mungkin Ya. keturunan Iya, ya. dari pengikut beliau. Pengikut ya. Pengikut beliau. Sesudahnya di Kampung Jawa, terus kalau Eyang Jonet kalau singgah di suatu tempat pasti salah satu pengikutnya harus simpan di situ. Salah satunya pengikut Eyang Jonet tuh Pangeran Dipa Menggala yang ke arah apa namanya? Pasir Muncang. Nah, Pasir Muncang. Terus sesudahnya di situ langsung ke arah Sukabumi. Sebelum ke sini nih, sebelum Parung Kuda, Jabaru, Wates. Nah, di Wates ada lagi masuk ke dalam, langsung ada kayak gunung. Di sana ada salah satu pengikut yang Jonet juga. Ada makam keramat. Nah, lama kelamaan mungkin lelah, Ya sudah tua. tua. Beliau langsung kembali lagi ke daerah Cikaret. Nah, kenapa disebut Cikaret? Karena dulu Eyang Jonet membawa bibit karet dari Jawa. Oh. Ya. Karena iklimnya beda dengan Jawa, karet tersebut kurang berkembang diganti dengan kelapa. Jadi di sini kampung kebun kelapa. Jadi di sini ya ini. Iya. Berarti di sini rumahnya berapa? Rumahnya wallahu alam ya, cuma karena 3 beliau makam. tuh pindah lagi. Dan di sini pun orang-orang dulunya belum tahu bahwa ini Pangeran Jonet karena ditutup rapat-rapat. Terus siapa yang menemukan? Yang menemukannya keturunannya, bahwa memang keturunannya tahu ini yang Jonet di sini. Tapi sengaja disumbutin supaya jangan ketahuan sama kompeni Belanda. Kalau ketahuan sama kompeni Belanda berarti anak cucunya ada di situ, dibunuh semuanya. Dibantai. Janji. Iya. Termasuk dibantai. Gitu. Kalau tak salah sampai generasi kelima mau dibantai. Sebelum kemerdekaan aja, sebelum kemerdekaan. Jadi ini sekarang nih hal yang keberapa ini? Kalau kita hitung hawanya kira-kira ke-18. Ini mah baru sejak Baru dari awal. Dari awal kita punya pesantren aja dah. Itu mah jadi bukan dari Jadi itu nggak tahu ya Jadi nggak kapan. tahu. Jadi ini mah kita mengadakan hal itu yang baru dirayakan 18. 18. Yang ke-18. Ini kiai yang suka ngadain hal ya di masyarakat sini. Ya, di masyarakat sini dan keluarga juga. Bisa keturunan Mbah Jonet pada datang. Insya Allah kumpul. Dari Jogja. Ya.
Kalau dari Jogja bukan keturunan Eyang Jonet, kebanyakan dari keturunan yang lainnya, dari Diponegoro yang lainnya. Tapi masih ada Iya, ada iya. terah Iya. Pak, dari Iya, Mataram ya. Mataram. Mm-mm. Terah Pangeran Diponegoro. Di Diponegoro. Jadi ini yang ke-18 teh bukan berarti baru 18 18 tahun. Enggak, bukan, tapi ini adalah sejak diadakannya. Karena dulu nggak ada. Kalau dulu diadakan awal berarti kompeni Belanda tahu dong. Ya udah, yang ngadainnya dibabat habis. Tapi sekarang kan nggak ada Belanda, ya nggak dibabat Iya, ya. nggak dibabat. Kita yang ngebabat. Ini jadi Eyang Jonet di sini ada keturunan ada Keturunannya. ada sih, ada nggak Apanya? keturunan Eyang Jonet di sini? Keturunan Eyang Jonet kebanyakan dari Pasir Kuda, Jabaru. Tapi maksudnya sekarang paham nggak? Kalau dia tuh- masalah paham. dia itu bahwa saya itu keturunan Mbah Jonet. Paham ya. semuanya. Oke, Karena suka ada yang jarah? silsilahnya. Suka jarah mungkin. Suka jarah banyak. Banyak yang jarah ya. Iya. Di kampung Pasir Kuda, Kampung Kelapa ini Kampung Kebun kelapa, Kebun Kelapa. kebun kelapa. Ini alhamdulillah ini kita bisa tahu sejarah Mbah Jonet. Jadi kan kita jarah itu harus tahu dulu ini siapa biar kita benar-benar yakin Benar-benar. bahwa ini adalah bukan seorang wali tapi juga Pejuang Islam. pahlawan. Karena beliau yang kitab yang suka dimuhit cek bahasa Indonesia apa? Dimuhit atau diharuskan, diharuskan. Kitabnya Fathul Qorib Iya. sama Hikam. Itu harus. Makanya santri kita harus hafal, bukan hafal, harus paham Fathul Qorib. Berarti kalau Pangeran Penegoro itu Muhajab, Bukhari itu Iya. itu apa? Pangeran Penegoro. Oh Hikam. ini Qorib, Fathul Qorib untuk hukumannya. Fathul Qorib sama Hikam. Tasawufnya Hikam. Hikam sama kitab Ihya Ulumuddin. Tidak mungkin. Subhanallah ya, berarti bukan hanya seorang pejuang biasa, tapi seorang ulama juga ya. Iya. Itu makanya pantas ini di antara termasuk min auliyaillah ya. Amin, amin. Aulia Allah. Jadi barokah ini kampung ada makam seorang aulia Allah. Tapi foto nggak ada ya foto. Kalau potong nggak ada. Karena itu kalau dirahasiakan. dirahasiakan. Sampai kejadian keturunannya kelima, cucu-cucunya, sampai dia nggak tahu bahwa ini keluarganya. Dipisahkan antara kakak dan adik. Kamu jangan tahu, kamu jangan tahu. Untuk menutup ya, Untuk menghindar. menghindar. Memang banyak seperti itu ya. Dari zaman dulu tuh untuk menghindar dari kejaran Belanda, mereka menutup diri. Karena gini, VOC bangkrut karena Pangeran Diponegoro. Berapa ribu golden Orang ya. sampai kejadian negara bagian Belanda, Swedia pecah. Kewalahan gara-gara hanya satu orang. Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Makanya dia dendam Dendam. turunan ke Sampai- bawah sampai babak habis. babas habis bantai semua. Bantai semua. Memang iya, bikin repot itu. Karena ulet, sakti, Cerdik. cerdik itu. Ya ulama, wali. Jadi itu ya kita jelas bahwa Eyang Jonet yang ada di Cikaret di kampung Kebun Kelapa. ini adalah putra dari Pangeran Diponegoro. Makanya alhamdulillah dari sini kita bisa ziarah, nanti dilihat aja apa yang ada makamnya nanti. Jadi untuk warga Bogor mungkin belum ada yang banyak yang tahu ini. Iya sih. Nah, makanya bisa di YouTube supaya semua orang tahu. Jadi nih hari ini nanti hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Sabtu itu haul yang ke-18. Ini bukan haul yang baru 18 wafat kemarin bukan, tapi ini adalah diadakan Diadakannya. acara ini baru 18 kali. Jadi kalau wafatnya itu nggak ada yang tahu itu Iya. tahun berapa ya, kapan itu meninggalnya. Mungkin udah 200 tahun ya. Kayaknya enggak lah, paling 100-an. 100. 110-an. 110 120 20. 120-an ya. Iya. Heeh. Maka itu ini jadi pengetahuan juga buat kita bahwa di Bogor ini ada makam putra dari pangeran, itu dari pahlawan nasional Pangeran Diponegoro yang masyhur disebut adalah Mbah Jonet ya. Nah ini mau nanya juga nih bahwa ini
sebut Gang Kosasih. Nah, Gang Kosasih itu dia kan di mana tempatnya, lokasinya adalah Gang Kosasih, kebun kelapa. Pokoknya Gang Kosasih itu mana? Nah, ini sejarahnya Gang Kosasih. Kalau Gang Kosasih itu seorang pahlawan. Itu pahlawan sudahnya kemerdekaan, sebelum kemerdekaan juga. Ini zaman sebelah Zaman sini ya, ini sebelah udah sini. Raden. Ya, beliau kapten. Oh, kapten. Kapten Raden Kosasih. Tapi bukan Raden dari Ningrat Mataram bukan ya? Wallahu alam, wallahu alam. Sesudahnya itu dikarenakan dinamain Raden Kosasih, ditangkap sama Belanda, dibunuh di Ciberem, diseret sampai ke Gang Kosasih, sampai ke Duku Jawa, diseret. Makanya sebut Gang Kosasih. Gang Kosasih. Darahnya berceceran terus dari jalannya. Jadi itu sejarah Gang Kosasih. Kirain Seorang pahlawan. Nah, seorang pahlawan. Kirain di sini ada. Namanya Kopa. Kalau makamnya nggak tahu di mana. Oh, makam di ini ya, di Belanda ya. Dia nggak tahu. Cuman emang tapi orang sih asli. Katanya sih orang Gunung Batu arah sana. Nah itu jadi ini tepatnya kalau mau ziarah nih pemirsa yang melihat channel YouTube ini, Mbah Jonet ini di Gang Kosasih lewat Pancasan, Empang, terus Ciapus, Cikaret, Gang Kosasih. Gang Kosasih masuk berapa? Satu kilo, 1 kilo lah. 1 kilo lah, 1 kilo. Nanti tanya aja makam Mbah Jonet ya. Mbah Jonet ini ada situs ya keramat itu anaknya Pangeran Diponegoro. Ya ini yang tahu, kata ada yang mengatakan dari silsilah di Jogja itu ada yang mengatakan anak ke-1, ada yang mengatakan kelima ya. Nah, kenapa ada di sini? Tadi sudah dijelaskan oleh saudara kita ya Ahil Kirom bahwa ini perjalanannya begitu luar biasa, dikejar-kejar terus sama Belanda ya, dimanapun beliau berada diintai dan akan dibunuh sama Belanda. Makanya alhamdulillah sekarang ada di sini. Nah itu saya terima kasih dari channel kita, berterima kasih kepada Kiai Sama-sama. yang telah memberikan pengetahuan kepada kita ya bahwa sejarah dari Mbah Jonet. Dan alhamdulillah tadi udah jarah dulu, udah secara rohani udah minta izin. Ya izin. Nah sekarang udah secara jasmani, secara ininya ke Kiai mohon terangkan. Mudah-mudahan bermanfaat nih ya buat pemirsa-pemirsa yang melihat nanti di share ini ya. Nanti kalau udah jadi nanti di share ke Kiai ini YouTube-nya. Siap. Mohon di share dan jangan lupa di share, di like and comment, subscribe dan komen. Ya begitu itu aja. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini warahmatullahi wabarakatuh.